Jangan lupa subscribe biar gua tambah semangat buat kontennya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindo Setiawan. NIM 2019 143744 kelas 3U. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, MK Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dosen pembimbing atau dosen pengampu Aswadi Jaya MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya, perkembangan peserta didik. Pengertian peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam menumbuhkan kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Mengenali di sini diartikan seperti mengenal psikolog anak, bagaimana pribadi si anak, dan bagaimana cara menghadapi watak atau karakteristik anak yang berbeda-beda. Dengan mengenali karakter si anak, maka pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi pada si anak pada saat kita mengajar, sehingga anak akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan, perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Dan yang kedua belajar, atau disebut learning, perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang ketiga latihan, exercise, perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan terarah baik secara kuantitatif maupun kuantitatif pun. Dan seterusnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Dan yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Dan yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Dan seterusnya, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral, serta memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan seterusnya saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan peserta didik. Itu terdiri dari masa prenatal, masa bayi, dan masa kanak-kanak awal, dan masa kanak-kanak akhir, masa pubertas, masa remaja, dan masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan yang terakhir masa usia lanjut. Dan tahap perkembangan berdasarkan psikologi. Oswald Koch
membagi menjadi 3 tahapan pada perkembangan psikologi, yaitu tahap yang pertama mulai dari umur 0 tahun sampai 3 tahun, yaitu masa kanak-kanak awal. Dan tahap yang kedua mulai umur 3 tahun sampai 13 tahun, itu masa keserasian sekolah. Dan tahap yang ketiga mulai usia 13 sampai akhir masa remaja. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya dapat jelaskan dari PPT saya. Mungkin ada kesalahan patah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.